Bangun ini selesai nggak masalah pengairan? Kalau untuk wilayah ini kita anggap selesai. Cuman kan karena luasannya di sana masih 200 lebih, jadi dengan adanya pompa tersebut masih belum tercukupi. Berarti harus tambah pompa. Harus tambah pompa lagi. Berapa? Dan yang tadi saya usulkan itu untuk jalan usaha taninya itu Pak, yang menyambung ke arah tiga Berapa desa meter itu. jalan usaha tani? Jalan usaha tani itu 1 kilo Pak. 1 kilo. 1 kilo. Ya udah, tinggal diusulkan pemerintah desa ke gubernur. Nah, nanti akan kita kawal. Masalah hama itu kan karena di sini kan masyarakat sudah nekat Pak, karena mengingat tanaman sudah pada rusak, akhirnya kepada pasang setrum. Walaupun secara ini membahayakan. Selain burung hantu, pernah ada program bantuan apa untuk hama tikus itu? Belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua bro-bro dimanapun kalian berada? Balik lagi ya bareng gua. Nah bre, di kesempatan kali ini, di segmen ini adalah segmen spesial untuk membahas tentang Kang Ono Surono ya. Yang statement-statementnya selalu menjadi fenomenal bagi kalangan masyarakat Jawa Barat tentunya, tentang kritikannya gitu kan, tentang protes-protesnya terhadap kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Sebenarnya di video kali ini nih nggak ada yang salah bro, nggak ada yang salah. Tugas DPR itu memang seperti itu, terjun ke masyarakat, menyerap sebesar-besarnya aspirasi masyarakat, lalu menyampaikan kepada pemerintahan eksekutif gitu. Ya dalam hal ini Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat gitu kan. Cuman kan yang jadi masalah selama ini buat pendukungnya Kang Deddy dan bagi pribadinya Kang Deddy juga, Kang Ono selalu mengemas semua kritikannya itu dengan dengan gestur sarkasme gitu. Itu yang menjadi masalah gitu. Sejauh ini sih dengan terjunnya Kang Ono Surono ini ke masyarakat langsung gitu, mendengarkan apa yang diinginkan masyarakat, yang menjadi aspirasi masyarakat selama ini, ya ini udah benar gitu. Cuman ya tolonglah gitu. Jadi buatlah seolah-olah masyarakat ini melihat antara legislatif dan eksekutif ini senada gitu, senada. Jadi satu iringan gitu kan. Adapun ya ada pro kontranya di dalam sana gitu, di pemerintahan yang sedang berjalan, ya selesaikanlah secara kalian ini bahwa kalian seorang pejabat gitu. Jangan yang satu nyindir terus bahwa yang ini gubernur konten, tapi ya yang nyindir juga sebenarnya mengkontenkan semua apa yang dia katakan gitu. Jadi intinya gini. Kelihatan tidak senada itu nggak enak gitu bro, antara pemerintah eksekutif dan juga legislatif gitu. Gimana masyarakat mau percaya penuh gitu kepada legislatif kalau memang legislatifnya selalu mengeluarkan statement yang berbau sarkasme gitu. Belum ada. Pertanyaan saya itu pemerintah menganggarkan anggarannya saja untuk memburu tikus. Ya, misal tikus itu dihargai misal 1 kilo 10.000. Ya. Misal. Nanti kan masyarakat secara gotong royong kan nanti memburu tikus. Nanti dari hasil menjual tikus kan bisa menutupi operasional kita memburu. Di samping ada nilai ekonominya juga dan ada manfaatnya juga untuk pertanian. Ini menarik. Karena kenapa sih tidak kita anggarkan tikus dengan diburu? Iya. Ya, memanfaatkan masyarakat. Iya. Setiap ekornya dikasih harga. Iya, misal 1 kilo 10.000 misal. Masyarakat tuh pengennya seperti itu. Iya. Ya memang masuk akal juga sih. Cukup efektif juga dengan cara yang disampaikan oleh masyarakat yang didatangi Kang Ono ini ya. Jadi masyarakat pemerintah menyediakan anggaran untuk menangkap hama yang berupa tikus gitu kan. Terus tikusnya itu dijadikan hal yang bernilai ekonomi juga gitu. Ya salah satu contoh yang paling simpel dijual lah gitu kan. Cuman kan yang jadi masalah di sini siapa yang mau beli tikus gitu. Dan kalaupun ada yang beli tikus, peruntukannya untuk apa? Ya salah-salah malah timbul problem baru gitu kan dengan ngejual tikus ke oknum-oknum misalkan pedagang makanan yang memang tadinya mengatasnamakan daging sapi ataukah daging ayam gitu, padahal itu tikus gitu kan. Malah jadi problem baru ke depannya gitu. Ya mungkin bisa saja dengan regulasi yang ketat gitu kan, dengan penanganan yang memang disiplin gitu, bahwa pemerintah harus mengetahui nih gitu kan. Pemerintah juga harus tetap punya kontrol nih bahwa kemana tikus ini dijual, kemana tikus ini dilarikan, peruntukan untuk apa gitu kan. Ya mungkin adalah beberapa pertanian gitu atau peternakan yang memang membutuhkan tikus sebagai bahan makanan ternak tersebut gitu. Ya mungkin itu bisa jadi solusi sih. Tapi ya saran gua nggak bisa dibiarin gitu aja gitu. Takutnya daging tikus ini malah diselewengkan atau disalahgunakan gitu. Respect buat Akang tadi, tapi ya semoga kedepannya ada solusi yang memang
senada dengan apa yang mau masyarakat, ya, apa yang diinginkan oleh masyarakat, tapi dengan regulasi yang ketat juga dari pemerintah. RD setuju dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat bahwa tambang di sini harus ditutup permanen dan dilakukan evaluasi siapa yang bertanggung jawab, ya. Dan tentunya bukan hanya di Gunung Kuda ini menjadi catatan besar bagi Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan evaluasi terhadap seluruh tambang yang seperti ini untuk tidak terjadi lagi bencana yang mengakibatkan korban jiwa. Sepakat ya, sekarang DPR sudah setuju gitu dengan langkah yang diambil oleh pemerintah eksekutif, yang tak lain adalah Kang Deddy Mulyadi tadi gitu kan, soal penutupan tambang yang dirasa gitu besarlah mudorotnya daripada manfaatnya gitu, terutama dari sisi ekologinya. Nah, di sini Bray, kalaupun ada nih masyarakat yang masih demo ini itu berarti ini bukan dari pihak DPR, bukan dorongan dari pihak DPR gitu. Itu keinginan masyarakat sendiri, itu yang pertama gitu. Kedua, ada yang memotori masyarakat gitu. Ada seseorang yang memiliki otoritas besar gitu yang memotori masyarakat untuk demo kepada pemerintah eksekutif Jawa Barat gitu, supaya ya tambang-tambang ilegal itu dibuka kembali. Katanya masyarakat ngerasa kerugian, masyarakat banyak yang hilang mata pencariannya gitu kan. Tapi ya pemerintah Provinsi Jawa Barat juga punya alasan yang kuat gitu, kenapa tambang itu harus ditutup gitu kan. Karena bagaimanapun dikata gitu kan, tetap penikmat dari tambang tersebut itu hanya segelintir orang gitu, sedangkan yang merasakan mudorotnya, yang merasakan dampak buruknya itu masyarakat luas gitu, terutama ya gua kasih contoh ya, jalan, misalkan jalan gitu. Jalan itu kan kalau terus dilewatin mobil-mobil tambang ya cepat rusak juga gitu kan. Padahal ya yang menikmati nilai ekonomi dari pertambangan itu hanya segelintir orang gitu. Jadi ya memang harus ada manajemen yang tepat sih, harus ada manajemen yang pas gitu buat mengatur gimana nih agar tambang tetap bisa berjalan. Kedua, kerusakan ekologi juga tidak terlalu masif gitu kan, dan efek kedepannya juga untuk masyarakat tidak terlalu besar gitu. Ya salah satunya mungkin dengan memajaki pelaku-pelaku pertambangan ini ya dengan pajak yang besar gitu, agar supaya pendapatan negara itu besar juga, dan agar supaya pembangunan infrastruktur yang selama ini rusak oleh kendaraan-kendaraan tambang ya bisa diperbaiki gitu dari pajak si penambang tersebut gitu. Dan itu juga catatannya, kalau pemerintahnya jujur, kalau pemerintahnya memang menyelewengkan dana itu ya sebesar apapun pajak yang diterima oleh pemerintah gitu ya nggak bakal jadi apa-apa gitu, masuk ke kantong mereka pribadi. Jadi problem itu berkesinambungan ya Bre. Kuncinya sekarang mudah-mudahan kita berdoa kita selalu dapat pemimpin yang jujur dan amanah lah gitu, agar supaya ya Indonesia ini ada perkembangan ke depannya. Kita semua sepakat, kita semua bersatu, kita semua gotong royong untuk menyelesaikan segala persoalan rakyat di Jawa Barat. Stay tune. Hatur nuhun. Nah, itu benar banget sih apa yang dikatakan oleh Ono Surono yang ini tadi gitu. Walaupun secara penerapannya gue nggak tahu ya Ono Surono apa benar nih mau senada gitu kan sama pemerintah eksekutif. Tapi sampai sejauh ini kan kita juga belum lihat gitu upaya Kang Ono Surono untuk menyelaraskan, untuk menyenadakan gitu langkah DPRD sama langkah pemerintah Jawa Barat gitu. Belum ada, sampai hari ini masih patonggong-tonggong Bre, kalau kata orang Sunda, masih patugreng-tugreng satu sama lain, masih saling sindir, masih saling lempar sarkasme ya, terutama di pihak DPR gitu kan. Kalau Kang Deddy ya gua rasa nggak pernah lah gitu bahkan buat nyindir-nyindir anggota Dewan Provinsi Jawa Barat dengan nada yang sarkasme, nggak pernah gitu. Bahkan ya kalian juga mungkin sering lihat lah gitu, ketika Kang Deddy dimintai komentarnya soal DPRD, malah Kang Deddy lebih baik katanya saya nggak ada urusan gitu kan. Termasuk dengan kasus kepala desa yang waktu itu sempat viral juga, yang katanya suruhan Kang Ono Surono mengkritik Kang Deddy di sosial media gitu. Bahkan Kang Deddy no comment gitu saat dia membawa-bawa anggota dewan, walaupun pada akhirnya Kades itu juga bilang bahwa sebenarnya saya ini nggak disuruh Kang Ono gitu ya, Kades pelin-pelan lah gitu, Kades pembual gitu bahasanya. Hari ini saya bertemu dengan seseorang yang menyampaikan surat kepada Gubernur Jawa Barat tentang penamaan gedung negara yang dikerucuk. Namanya adalah Balai Jaya Dewata.
Ada Pak Jajat. Gimana Pak Jajat? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulanun mangga. Penamaan Balai Jaya Dewata ini kalau istilah Cirebon merendahkan sekali Jaya Dewata. Karena balai itu layaknya buat seorang kepala desa kumuh. Ya. Nah, yang saya ajukan audiensi dengan bupati itu dasarnya apa nama itu? Bupati atau gubernur? Gubernur. Oh. Nah, gubernur dasarnya apa? Ya, betul. Raden Pamanarasa, Prabu Jaya Dewata itu menikah dengan Putri Cirebon, Putri Ki Ageng Tapa, santriwati pertama Sepuro yang bernama Nyai Mas Subang Larang. Boleh dong kami orang Cirebon punya kebanggaan. Ciri keibuan, artinya kita manusia semua lahir dari ibu. Mangga, itu hak prerogatif gubernur. Namun kami, bolehkan kami tanya, alasannya apa menggunakan itu? Nah, Bre, ketika banyak sekali komentar terhadap Deddy Mulyadi soal katanya Deddy Mulyadi banyak ngurusin hal-hal yang nggak penting, banyak, terutama dari kalangan elit, kalangan pejabat gitu. Pas Kang Deddy bikin VT yang nakut-nakutin anak-anak Jawa Barat gitu, agar supaya anak-anak Jawa Barat nggak terlalu banyak main game kan, agar supaya anak-anak Jawa Barat itu nggak terlalu banyak begadang gitu. Banyak elit yang mengkritik Kang Deddy, katanya itu nggak penting gitu. Itu bukan tugas gubernur. Tapi Kang Ono Surono ini sekarang ngebahas hal yang nggak penting, soal penamaan gedung aja masih panjang lebar gitu. Padahal ya sekarang kita tahu masyarakat Cirebon itu lagi menantikan, lagi menyongsong pembangunan dari pemerintahan Jawa Barat gitu masuk ke wilayah mereka. Jadi tolonglah jangan karena ambisi pribadi gitu, ambisi golongan, ambisi kelompok kalian gitu, kalian mengacaukan regulasi yang sedang berjalan di Jawa Barat gitu, pemerintahan yang sedang berjalan. Tolonglah gitu agar supaya semuanya kondusif, semuanya tertib gitu. Jangan kalau kalian membolehkan gitu kan apa yang kalian sebut itu boleh gitu, tapi ketika Kang Deddy mengeluarkan hal-hal yang memang menurut kalian nggak masuk akal gitu, kalian protes gitu. Padahal ya apa yang kalian bicarakan, apa yang kalian bahas juga yang nggak semua masyarakat itu nganggap itu masuk akal gitu. Tapi catatannya di sini, Bre. Kalian ngerasa nggak bahwa sekarang ini Ono Surono ini lagi rapat banget nih ke Kabupaten Cirebon, khususnya ke Cirebon pokoknya. Karena apa? Karena pemerintah Cirebon ini sekarang sedang kurang senada nih dengan Kang Deddy Mulyadi. Masuklah Ono ke sana gitu. Jadi bahkan sekarang Ono Surono ini lebih sering di Cirebon gitu, lebih sering buat konten gitu kan di Cirebon gitu, buat kunjungan-kunjungan sering ke Cirebon gitu. Ini kan nandain banget bahwa Ono Surono ini mencari di mana orang yang kontra terhadap Deddy Mulyadi itulah yang dia deketin gitu. Gue nggak ngerti ya maksudnya apa, tapi ya semoga aja ini bukan pertanda buruk gitu buat pemerintahan Jawa Barat gitu. Dan bukan pertanda buruk juga buat pribadi Ono Surono tentunya. Ya kalau memang masyarakat Jawa Barat sudah bersuara semua minta Ono Surono dipecat, dia bisa apa gitu kan. Jaya Dewata. Jawa Dewata itu kan nama dari Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi itu kan leluhurnya orang Cirebon. Dan itu kemudian menjadi tanya budayawan lokal, katanya tidak dilibatkan mereka, respon apa? Ya, gini, kan ada hal-hal yang bersifat penamaan. Itu kan saya juga punya intuisi yang harus saya terapkan. Harusnya yang menjadi sorotan itu adalah ketika gedung ini tidak diurus dulu. Kenapa dulu waktu gedungnya tidak diurus, tidak pernah ada yang mengomentari. Gedungnya kumuh, tidak terawat, gelap. Nah sekarang gedungnya bersih, terawat, bukan hanya gedung lalu jalannya sudah mulai bersih. Nah mari kita sama-sama kritis terhadap setiap hal, tapi kritisnya harus objektif. Ya, jangan mengkritisi hal yang sebenarnya baik diributin. Ya, jadi yang harus diributin adalah pemimpin malas, pemimpin yang tidak mengurus kesenian, pemimpin tidak mengurus orang miskin, pemimpin yang tidak mengurus jalan, pemimpin yang lingkungan daerah yang dipimpinnya baik bupati wali kotanya kotor. Itu kritik yang dengan tajam. Jadi yang bikin gue jengkel itu ini nih. Jadi
kenapa sih gitu, ada saja gitu oknum-oknum baik dari pemerintahan maupun masyarakat, terutama ormas nih yang banyak banget gitu kan, terutama orang-orang yang merasa bahwa dirinya ini punya punya andil penting gitu di wilayah tersebut gitu ya. Kayak tadilah budayawan-budayawan lokal yang kesinggung kata Kang Deddy kan soal pergantian nama gedung gitu. Jadi gedung Jaya Dewata gitu. Nah, Kang Deddy di sini ngejelasin Bre, bahwasanya sebelumnya gedung itu bahkan tidak terurus. Jalan menuju gedung itu pun nggak keurus juga gitu. Nah, setelah sekarang pemerintah provinsi masuk gitu kan, terjun langsung ke lapangan membersihkan gitu kan, merenovasi ulang gedung tersebut gitu dan juga membersihkan area-area gedung termasuk jalannya gitu. Nah, tercetuslah oleh Kang Deddy gitu bahwa gedung ini namanya ya Dewata gitu. Tapi ya banyak orang protes gitu. Kenapa ketika gedung itu terbengkalai dan tidak terurus mereka diam saja gitu kan? Nah, masyarakat punya penilaian lah soal itu. Jadi kalian juga nih orang-orang yang memang ngerasa bahwa kalian punya posisi gitu, ya jangan merasa bahwa kalian itu benar gitu. Ya sebenarnya selama ini kalian itu nggak bekerja gitu, nggak bekerja. Tapi ya ketika ada orang yang bekerja, ya kalian takut posisi kalian terebut gitu, posisi kalian tergantikan gitu. Itu sih yang apa? Menurut gua yang logis gitu kan. Jadi ini bukan tuduhan, sebenarnya ini bukan tuduhan dari masyarakat baik pun dari gua secara pribadi gitu. Tapi ya dengan gelagat kalian selama ini yang cuek-cuek aja gitu dan sekarang ketika ada orang yang ngurus kalian ribut gitu ya. Jadi kelihatan banget gitu seperti itunya gitu. Pemimpin rajin terus-terusan dikritik. Hai orang miskin, ya, kupasektomi dulu kau. Apakah setuju DPRD Jawa Barat? Ya, kembali Jawa Barat mengguncang Indonesia, bahkan mengguncang dunia dengan seorang gubernurnya. Dan Bang Hokman, gubernur Jawa Barat, gubernur Aing itu adalah gubernur konten ya, sesuai yang disampaikan oleh gubernur Kalimantan Timur. Nah, sehingga apapun yang menjadi permasalahan itu diawali dengan wacana yang dibangun melalui media sosialnya. Nah, sehingga permasalahan vasektomi sebagai syarat bagi penerima bantuan sosial di Jawa Barat ini belum dibicarakan secara resmi melalui rapat-rapat bersama dengan DPRD. Tapi okelah, kita merespon apa yang diwacanakan di media sosial. Tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga berencana ya, di situ kan sangat jelas bahwa pelayanan kontrasepsi secara paksa kepada siapapun dalam bentuk apapun bertentangan dengan hak asasi manusia dan pelakunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, itu dari sisi hukumnya. Jadi apabila vasektomi atau KB lah dikaitkan dengan bantuan sosial, maka ini bentuk pemaksaan yang dilarang oleh undang-undang. Nah, jadi guys, penjelasan Ono Surono di sini menurut gua nggak objektif ya. Karena apa? Karena Ono Surono itu hanya mengkritik kebijakannya saja, tanpa dia tahu titik dari permasalahan yang sedang ditangani oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat gitu. Kenapa nih? Jadi kenapa Kang Deddy mewajibkan vasektomi gitu untuk masyarakat yang memang sudah kelebihan gitu, sudah sulfur anaknya gitu. Jadi gini, banyak masyarakat yang tinggal di bawah garis kemiskinan. Nah, kemudian dia anaknya banyak banget gitu. Nah, ini siapa yang mau bertanggung jawab gitu? Kalau DPR memang mau dilibatkan, mungkin ya menurut pemerintah Jawa Barat maksudnya ya udah ayo kerja gitu. Kalau memang DPR itu nggak setuju dengan wacana Kang Deddy untuk memvasektomi ya, pasangan-pasangan yang sudah banyak anaknya dan hidup di bawah garis kemiskinan, ya ayo gitu. Apa solusi dari DPRD? Apa juga yang akan dilakukan oleh DPRD? Aksi apa nih yang bakal digerakkan secepatnya dari pihak DPRD gitu. Jadi ya menurut gua kejahatan terbesar itu adalah ketika ya ini gua ngutip dari kalimatnya Timothy Ronald ya. Kejahatan terbesar itu ketika kita ya memiliki banyak anak dan anak tersebut nggak keurus gitu. Anak tersebut nggak perhatiin pendidikannya, terus gizinya gitu. Itu tuh menurut gua ya kita udah nyengsarain banyak orang gitu ya. Mungkin Deddy Mulyadi mikirnya ke sana gitu. Gimana nih solusi yang tepat gitu buat menangani
permasalahan masyarakatnya yang banyak anak dan hidup di bawah garis kemiskinan, kan kasihan jadi terlantar, jadi itulah makanya banyak anak-anak di bawah umur gitu jadi korban eksploitasi gitu kan, disuruh ngamen, terlantar di jalanan gitu, nggak diurus lagi sama kedua orang tuanya. Kan itu tuh kan tugas bersama gitu, baik pemerintah eksekutif maupun DPRD, bahkan KPAI pun punya andil di situ sebenarnya. Tuh, tapi ya mereka nggak ngerjain apa-apa. Tapi ketika ada yang mau bergerak gitu, ketika ada yang mau mengambil tindakan, ya mereka komen tanpa membawa solusi. Ya jangan-jangan nanti DPR juga bakal berbicara seperti KPAI ini, tugas kami hanya pengawasan katanya, tai kayak gitu. Udahlah gitu. Jadi masyarakat itu sekarang udah nggak butuh yang kayak gitu, eksekusi gitu. Ya kalau memang orang itu memang nggak bisa, nggak mau gitu, disuruh vasektomi, ya mungkin pemerintah Jawa Barat juga nggak bakal maksa gitu kan sebenarnya. Cuman ini udah diramein gitu, sebelum apa-apa udah diramein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kulanun, mangga, ya kan? Kulanun itu sapaan untuk rakyat Cirebon atau wong Cirebon, dijawab dengan Ya daripada kan? Jadi dari bahasa kulanun sama mangga aja dijadiin masalah sama Ono Surono gitu. Ya sengaja, ya seolah-olah Ono ini ngebentrokin antara pemerintah Jawa Barat gitu sama warga Cirebon gitu. Akhirnya ini nih yang bikin gua jengkel nih. Ono. ngurusin Jakarta, yang katanya kalau jadi gubernur Jakarta akan memberikan uang 10 juta untuk 2 juta penduduk sehingga kemiskinan itu selesai di Jakarta. Nah, ngurus Jawa Barat saja penduduk miskinnya ada 3,6 juta. Kalau satu orang dapat 2 juta saja, hanya butuh 7,2 triliun. Dan saya yakin tidak ada lagi penduduk miskin di Jawa Iya Barat. tapi kan serba salah no. Jadi gini loh maksud gua. Ono Surono menyarankan agar supaya Kang Deddy tidak ikut campur, padahal gua garis bawain ya di sini. Kang Deddy bukan ikut campur. Itu hanya intermezzo dari obrolan para pejabat saat itu yang hadir gitu kan. Bukan berarti Kang Deddy mau ikut campur urusan DKI ya, bukan sebenarnya. Nah, tapi kan digoreng lagi nih sama Ono yang katanya dia nyebut Kang Deddy itu gubernur konten. Ya ini kan berarti kan pejabat konten juga dong dia juga kan gitu. Jadi sebenarnya bukan mau ikut campur urusan DKI Jakarta, Deddy Mulyadi itu. Nah, kita bahas lagi omongan si Ono ini tadi. Perkara katanya masih ada 3,6 juta penduduk Jawa Barat yang masih tinggal di bawah garis kemiskinan. Nah, di sini Ono Surono menyarankan kasihlah katanya 2 juta per bulan kan untuk masyarakat Jawa Barat yang hidup dalam keadaan miskin katanya. Maka nggak ada lagi katanya yang 3,6 juta itu angka kemiskinan di Jawa Barat itu katanya kan. Nah, tapi bakal jadi problem di kemudian hari itu apa gitu kan. Meskipun iya nggak sulit buat Deddy Mulyadi ngejalanin apa yang dibilang sama Ono ini. Nggak sulit. Nominalnya hanya 7,3 triliun tadi kan. Hanya 7,3 triliun katakanlah. Untuk ngebagi 3,6 juta rakyat miskin gitu per bulannya. Bisa aja nggak sulit bagi Deddy Mulyadi gitu. Tapi kan ketika ada anggaran lain yang dipangkas, misal Kang Deddy Mulyadi ngambil dana 7,5 triliun katakanlah 7,5 triliun buat ngegaji masyarakat Jawa Barat yang tinggal di bawah garis kemiskinan. Nah, emang dia pikir nggak bakal jadi problem di kemudian hari ketika Kang Deddy ngambil anggaran dari yang tadinya buat pembangunan dialihin ke situ, nanti pembangunan mangkrak dia komen lagi gitu. Jadi bingung gitu, nggak bakal ada titik temunya kalau gini terus menerus gitu. Selagi DPR masih ngerasa bahwa mereka itu dalam ancaman, bahwa kebijakan Deddy Mulyadi itu dapat menurunkan elektabilitas mereka, selagi anggota Dewan Provinsi Jawa Barat itu masih memikirkan karirnya pribadi, masih memikirkan kebutuhan dan kepentingannya pribadi, nggak bakal beres. Mereka nggak bakal berhenti komentar, mereka juga nggak bakal berhenti menghujat, mereka nggak bakal berhenti melakukan hal-hal yang berbau sarkasme kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Percaya sama gue. Jadi nggak bakal ada solusi soal Ono Surono ini.
selagi dia masih berada di DPR Jawa Barat. Ya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing wargi Jawa Barat. Musrenbang yang beberapa hari yang lalu dilaksanakan di Cirebon untuk membahas program 2026, menurut saya itu hanya seremonial, karena tidak mungkin membahas detail terkait dengan program-program tersebut yang hanya membutuhkan waktu 1-2 jam saja, yang lebih banyak mendengarkan pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang malahan menyindir DPRD Provinsi Jawa Barat karena tidak perlu katanya membahas dengan DPRD karena akan lama, panjang dan sebagainya. Ya memang saya pun tidak tertarik untuk mendiskusikan ya 2026 karena saya lebih penting ingin mendiskusikan yang 2025, di mana bupati wali kota se-Jawa Barat pasti merasa terbebani dengan dicoretnya 1,7 triliun bantuan keuangan untuk kabupaten kota se-Jawa Jadi kan Barat. lagi-lagi soal duit, Bre. Nah, kita bisa nangkep kan di sini gitu. Ya, Ono Surono itu bakal terus vokal gitu, mengkritik pemerintahan Jawa Barat gitu. Kalau menyangkut duit gitu. Karena dia nggak terima gitu. Duit yang tadinya harusnya jadi jatah dia gitu jadi berkurang kan. Dan juga soal katanya dia mengkritik Musrenbang kemarin yang menurut beliau ini katanya sifatnya hanya seremonial saja karena katanya nggak mungkin menyelesaikan permusyawarahan untuk 2026 dalam waktu 2 jam saja, dan Kang Deddy di sini kurang merespon gitu komentar-komentar dari DPR karena menurut Kang Deddy DPR itu ya nggak bakal ngasih solusi juga, ya sadar diri lah maksud gua gitu, bukan malah kesel gitu, bukannya dia malah ngelakuin pembelaan gitu terhadap DPR yang selama ini juga memang kurang kerjaan gitu DPR itu. Terus dia ngatain bahwa pertemuan itu sifatnya hanya seremonial. Loh, bukannya DPR selama ini suka gitu, hobi dengan hal-hal yang berbau seremonial. Jadi salahnya di mana ketika Kang Deddy mewujudkan gitu apa yang menjadi keinginan anggota DPR gitu. Emang selama ini kunjungan kerja, studi banding dan semacamnya itu bukan seremonial gitu. Itu kan hanya formalitas saja. Kadang megang turun ke masyarakat, pegang foto-foto selesai gitu kan. Ya, itu seremonial sebenarnya. Sifatnya hanya pertunjukan. Ya Kang Deddy mungkin nerapin apa yang menjadi kebiasaan mereka gitu, dan mereka nggak terima seolah-olah ya mereka benar-benar gitu mau mendiskusikan hal itu dengan sebaik mungkin gitu. Padahal ya selama ini juga nggak kerja gitu sebenarnya. Jadi sudahlah gitu. Kita masyarakat ini sudah muak gitu dengan gaya-gaya pejabat yang dari dulu gitu-gitu aja gitu. Komentar sana sini, hujat sana sini, caci maki sana sini, ya padahal mereka nggak sadar gitu bahwa selama ini masyarakat itu mencaci mereka loh gitu. Hanya saja mungkin ya nggak mereka dengarkan gitu, nggak mereka gubris gitu. Jadi ayo kita melalui sosial media kita tunjukkan people power gitu untuk pejabat-pejabat yang macam begini nih gitu, yang memang mereka ngerasa benar sendiri padahal ya mereka nggak ngelakuin apa-apa sebenarnya. Yang hanya menyisakan 500 miliar saja, dan itu pun untuk program bantuan jaminan kesehatan untuk para pekerja. Banyak sekali program-program yang dicoret. Nah, sehingga saya lebih fokus membahas 2025. Saya ingin mengembalikan 1,7 triliun tersebut yang sudah dibahas panjang oleh Pak Gubernur B. Mahmudin dengan DPRD periode yang lalu. Kita harus hormati betul, dan pasti program-program prioritas itu sesuai dengan program prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, ketahanan Sekarang pangan, gini, Bre. Sekarang gini. Intinya gini.
Dia mau bahwa dana bantuan dari pemerintah provinsi ke daerah itu yang 1,7 triliun itu di apa sih dialokasikan ulang gitu. Untuk katanya memang itu sudah sesuai dengan prosedur perencanaan pemerintah pusat, kata beliau ini tadi gitu kan. Yang sekarang hanya disisakan 500 miliar. Kenapa nih? Kenapa? Kita juga sebagai masyarakat harus bertanya dong, kenapa Kang Deddy Mulyadi ngelakuin itu? Ya kan? Karena nih kan perencanaan program tersebut itu hanya jadi lahan korupsi bagi pemerintah provinsi gitu, DPR maupun pemerintah daerah di kelas kabupaten kota gitu kan. Dia bilang pendidikan, infrastruktur gitu kan, kesehatan. Nah, kita bahas 3 ini aja dulu. Nah, di infrastruktur dulu, mana pembangunan selama ini? Nggak terrealisasi kan? Pembangunan selama ini hanya di atas kertas doang gitu. Hanya di SPJ-kan, habis ujung-ujungnya gitu kan. Kita bahas soal pendidikan. Kemarin Provinsi Jawa Barat kita tahu kan. Digitalisasi di bidang pendidikan 10 triliun hilang. Nggak ada yang komentar gitu. Nggak ada yang teriak-teriak. Mereka nggak ada nih yang ngusut duit itu kemana. Kalau bukan Kang Deddy Mulyadi yang sampai sekarang masih nafsu nih buat nyari pelakunya siapa gitu kan. Di bidang kesehatan BPJS nunggak 360 triliun miliar. 360 miliar BPJS nunggak gitu. Jadi apa? Mungkin ya Kang Deddy mikir ya ini kembali lagi seperti tadi ya, hanya seremonial saja gitu ya. Mereka itu sebenarnya nggak kerja gitu. Mereka itu cuman mau duit. Intinya gitu. Cuman ya mereka mengemas, membungkus diri mereka seolah-olah mereka itu punya kepedulian yang tinggi gitu terhadap Jawa Barat. Padahal bullshit gitu, bullshit. Kemana mereka saat duit negara itu hilang gitu? Kemana mereka saat dana-dana besar dari pemerintah provinsi diselewengkan oleh pemerintah daerah gitu? Soal BPJS, soal Bank BJB, kemana? Ono Surono apa pernah komen soal Bank BJB gitu? Yang jajan duit rakyat udah hilang gitu. Soal kasusnya RK yang jadi malah Provinsi Jawa Barat punya utang 1,2 triliun toh gitu. Gara-gara Masjid Al-Jabar gitu kan. Kemana Ono Surono? Apa Ono Surono vokal menyuarakan itu? Enggak gitu. Enggak. Ya duit rakyat yang udah hilang udahlah gitu. Udahlah. Beliau ini tahu pasti duit itu udah dibagi-bagi gitu. Kendalian inflasi dan sebagainya. Ayo rakyat Jawa Barat cerdas, kita cermati, jangan sampai KDM sendirian mencoret-coret itu yang padahal sebelumnya program-program itu sudah dibahas mendalam yang juga melibatkan rakyat Jawa Barat. Kenapa KDM mencoret itu sendirian? Karena kan kalau minta pendapat mereka ya mereka nggak bakal setuju lah gitu. Nggak bakal setuju, lahan basahnya jadi hilang dong gitu. Udahlah, kenapa masyarakat sekarang antusias terhadap Kang Deddy Mulyadi? Karena mereka sudah mulai cerdas. Masyarakat itu sudah mulai mengerti gitu sistem perpolitikan di negeri ini yang memang dari dulu itu nggak jelas gitu. Jadi ketika ada nih pemimpin yang revolusioner terus serang, komentari gitu, dan juga caci maki, cibir, katakanlah gubernur konten, katakanlah gubernur yang kurang kerjaan gitu, katakanlah gubernur yang otoriter katanya. Jadi Mulyadi bukan gubernur tapi seorang raja gitu. Dia bisa ngambil keputusan tanpa persetujuan DPR gitu. Ya, paham lah, masyarakat sudah paham gitu. Terutama tingkat kepercayaan kepada DPR dan juga pemerintah eksekutif dari masyarakat tentunya gitu. Itu jomplang banget, Bre. Jomplang banget gitu kan. Masyarakat lebih percaya sama pemerintah eksekutif gitu yang memang dinilai jujur daripada kepada DPR. Dari dulu juga memang gue kurang respect sih terhadap DPR, terutama nyampe sekarang nih kan. Undang-undang perampasan aset masih mandek di DPR. Nah, itu saja bukti. Coba kerjain gitu. Gimana caranya undang-undang perampasan aset itu disahkan oleh DPR? Udah, berarti kan kita bisa menilai dong. Oh, berarti DPR juga pengen nih mencoba buat lebih jujur gitu, lebih transparan soal pemerintahan yang sedang mereka awasi gitu kan. Nah, Bre, gimana rasanya? Setelah beberapa puluh menit ini kita membahas video tentang Ono Surono. Ya mungkin banyak dari kalian yang merasa jengkel ya, tegang, dan saraf-saraf kalian mulai meronta-ronta nih. Pengen ngegel bujurna gitu kan.
Tapi ya semoga saja ke depannya Ono Surono bisa lebih bersinergi lagi dengan pemerintah eksekutif yang sedang memimpin di Jawa Barat saat ini gitu kan. Karena gua rasa dari sekian puluh anggota, bahkan sekian ratus mungkin ya, gua nggak tahu ada berapa puluh. Soalnya kan tiap-tiap daerah beda-beda. Ada berapa puluh anggota dewan di Provinsi Jawa Barat, ya Ono Surono lah yang paling vokal gitu, yang paling sering mengkritik kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Nah, peran Ono Surono ini juga cukup vital sebenarnya gitu. Cukup membuat banyak orang jengkel, cukup membuat banyak orang muak. Semoga kedepannya ya bisa diperbaiki lah. Terima kasih buat kalian yang sampai hari ini terus nyaksiin video-video gua, dan mohon maaf jika banyak kekeliruan. Terus terang deh, di sini gua bukan ahli politik ya. Di sini gua juga bukan orang terpelajar gitu, khususnya di bidang politik. Tapi ya sebagai manusia normal gitu, gue pengen perjalanan politik di negeri ini nih ke depannya lebih baik lagi. Jadi ya mungkin cuma ini yang bisa gue lakuin. Mungkin cuma ini yang bisa gue lakuin. Hanya sekedar kalau kata KPAI mah hanya sekedar pengawasan dan membagikan pendapat-pendapat gue gitu kan, reaksi-reaksi gue soal pemerintahan yang sedang berjalan kepada kalian semua gitu. Semoga kalian suka gitu. Adapun yang nggak suka, gue mohon maaf. Baik Bre, sampai di sini dulu videonya kali ini dari gua. Bagi kalian yang baru bergabung nih, silakan tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian juga nggak ketinggalan nih di video-video di channel ini yang selanjutnya gitu. Gua King Cepi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.